Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indonesia memastikan diri. Sejarah tercipta. Iya. Tuh diingetin tuh sama Izes. Iya. Lolos ke babak ketiga ya berarti. Luar biasa. Dengan segala penuh drama, Indonesia akhirnya bisa memastikan diri lolos ke babak selanjutnya setelah menang 2-0 atas Filipina. Buat gol yang dicetak oleh Tom dan juga Rizky Ridho tadi di babak kedua. Jal, secara keseluruhan di babak kedua Jal. Babak kedua jelas berkembang banget ya permainannya. Terlebih di 15 menit pertama ketika sejak half time itu kita banyak ngisi pemain di kotak penalti dan itu ngebantu banget. Dan tadi juga berjaya si Tom Haye makin jalannya pertandingan bukannya makin menurun kualitasnya, justru malah makin meningkat. Dan kita Passing-passing ngeliat makin juga- ngeri ya. Iya, dan juga pertandingan-pertandingan sebelumnya kan dia juga termasuk yang bagian diganti menit 60-an 70-an. Tapi di pertandingan tadi Tom Haye menunjukkan dia makin kesini makin matang, dan tadi kelihatan paling dewasa banget di atas lapangan. Dan juga buat STY malam ini juga berguna banget substitutionnya. Dia ngeganti pemain yang layak untuk diganti dan juga karena faktor mengistirahatkan. Tadi juga Verdong akhirnya sesuai prediksi kita di halftime ya. Jangan kaget kalau Verdong akhirnya bakal diganti, Karena dan kelihatan ternyata ya. akhirnya diganti. Dan juga dari pergantian di sisi kanan akhirnya Yakob akhirnya masuk, walaupun nggak bisa banyak berbuat yang bisa ngubah jalannya pertandingan, tapi at least ngakuin penyegaran banget lah si Yakob ini. Dan juga ini bukti kalau Izes ini so far ini jadi salah satu pembeda banget di lini belakang, karena kita jauh lebih tenang megang bola, kita jauh lebih nyaman ketika kena serangan lawan tuh kalau ada Izes. Mungkin satu-satunya PR bagi kita untuk malam ini adalah performa dari Hernando yang tadi gue sebelum pertandingan mulai gue berharap dia dimainkan pure untuk melindungi dia supaya bisa bounce back, supaya bisa terlindungi untuk kedepannya. Tapi Ternyata kayaknya dia nggak ngebantu diri dia sendiri karena dibuktikan tadi beberapa kali Keputusan-keputusannya pengambilan keputusannya banyak errornya, dan beruntung nggak ada VAR di kualifikasi Piala Dunia, karena kalau ada VAR tadi pasti itu penalti udah ya? pasti dihukum jadi penalti. Tapi ya we take the 3 points dan kita bakal ketemu di drawing nanti bulan depan. We take the 3 points. Om Ike. Iya, kita bersyukur ya pada akhirnya harapan masyarakat terpenuhi pada malam hari ini, walaupun tidak seperti yang kita harapkan sebetulnya, karena banyak sekali peluang yang tercipta. Dan perlu digarisbawahi juga 2 gol yang kita buat bukan dari lini depan. Itu juga harus menjadi highlight bahwa memang kita masih ada problem di sektor depan. Beruntungnya second line kita kali ini yang berbicara, banyak memberikan kontribusi yang bagus, bahkan sampai dibantu sama Rizky Ridho ya untuk bisa nambah skor. Ini sekaligus juga PR yang belum tertuntaskan sampai saat ini. Tapi di luar dari itu kita appreciate lah semua pemain bekerja keras. Ini perjalanan yang nggak mudah, apalagi kita sempat mengalami fase-fase yang sulit ya untuk bisa bangkit. Dan ini tim yang menurut gua harus terus dijaga, dan tantangan kedepannya sudah pasti jauh lebih berat ini, karena kita akan Pak Erik udah posting lolos aja. Cepet banget ya. Udah nyiapin. Kita ada tim media. Gue pikir gue yang paling cepet nih. Dia udah update duluan. Oke. Ya, kita akan ketemu lawan-lawan yang jauh lebih berat dari ini pastinya. Jadi jangan terlalu jumawa juga. Kita syukuri tapi kita jangan jumawa, karena tantangan ke depan pasti lebih berat. Kita akan ketemu 18 tim terbaik di Asia. Berarti bener tuh man of the match. Langganan Piala Tom Haye. Dunia ya. Itu sih menurut gue sih. Menjadi man of the match. Oke. Sheila. Iya. Bukan, Kok iya lagi. dan juga Saya ini wawancara sama Tom. Ini sih paling unik. Kita kan juga start di kualifikasi Piala Dunia ini dengan cara yang menurut gue buruk lah ya. Iya, startnya dibantai buruk. sama Irak sekitar 5-1 waktu itu, dibantai sama Irak 5-1 habis itu seri 1-1 lawan Filipina di kandang Filipina. Tapi setelah itu track kita justru malah pakai bahasa apa positif. Belum enggak kedengeran. Belanda Ada lagi ya? Copot. Inggris lah pastilah. Nyesuain lah Inggris. Inggris lah. Masih ada nggak sih suaranya? Kecil tahu banget ini. nih. Iya. Kecil banget Bahasa gue. Inggris. Bahasa Inggris. Tomai Nggak layak apa-apa. jadi MOTM. Oke, ini masih di areanya GBK ya. Maksudnya masih di lapangan ini karena wawancaranya diliatin sama seluruh penonton. Iya, dia mengagumi para penonton ya. Crazy gitu, gokil. Oke. Kenapa sih? Salting. Pleset sih lah. STY kali ini diwawancara ya. Sejarah kali ini. Iya, STY memang menceritakan sejarah ya. udah lama sekali kita ya nggak lolos di fase bukan Ketiga. fase akhir sih. Kalau dulu kan zaman Piala Dunia 86 itu kan yang kita hampir saja lolos karena pas zamannya Hermansyah, terus
sampai babak ketiga kalau nggak salah. Kalau kita menang waktu itu lawan Deddy Sulaiman. Jadi kan dia modelnya nggak seperti sekarang. Dulu kalau kita menang itu kita lolos ke Piala Dunia, tapi kita kalah 2 kali, kalah di Korea, kalah di sini. Lawannya Korea juga gitu. Nah sekarang kita dipegang sama orang Korea, jadi harus balas. Romantis itu ya ceritanya. Interview pakai bahasa Korea nih. Wah, udah JJ, tenang. Ngomong Oh, apa nggak itu? tahu lagi Di artinya briefing harusnya. Iya. Jangan Iya spontan dia gitu. sebenarnya nanya pengen ngucapin apa untuk supporter Indonesia. nih. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Iya. Tom Hai, STY. Nih kalau yang disorotin di sini Bang ya. Tetap ya. Tetap ya Bang, kiper Bang. Tetep Lo ya? kalau menanggapin selain kiper boleh Bang. Kiper. Gua udah posting. Udah. Nggak artinya gini, apa yang gue ucapkan di depan. Hari ini gue banyak bener ya kan? Benar. Omongan-omongan gue. Gua patah Tolong ntar jempol. bikinin di sosmed omongan gue yang bener dicentang-centang tuh. Iya. Tentang kiper, Checklist tentang tadi Hae. Hae, tentang numpuk pemain, Pemain. mulai ada orang di dalam kotak Kreativitas. penalti. Itu Jenner nggak cocok kalau bareng sama Hae. Diganti. Nggak, kan baru masuk. Masuk kita. masuk ya. Iya, Jenner. Diganti maksudnya pemain itu sebelum Ivar Jenner. Gue juga nonton apa? Ya lu bilang diganti, kan dia pemain pengganti. Ya pemain pengganti maksudnya. Terus. Udah enggak, udah. Balikin ini gua. Mau lagi. Ntar dulu, Capek denger gua dulu nih, denger. nerangin bener-bener Padamu negeri. nanggepinnya. Oh, masih disiarin ya. Padamu negeri. Ya udah, tapi kan nggak ada yang bisa lihat. Iya. Verdong itu kan sudah lama ikut latihan sebenarnya ya. Ya, kurang lebih Sebelum sepekan lebih ya. JXS Iya. ya. Kenapa masih itu sih? Masih fitness Iya. ya, masih keteteran menit 60-an. Menurut gua nggak heran ya, karena ini pertama kali main kompetitif, ini beda banget dari sesi latihan pastinya, dan juga pressure-nya mungkin beda juga, dan juga para pemain ini kan udah bersamaan, udah dalam waktu periode yang cukup lama. Tapi untuk Verdong ini main kurang lebih dari sebulan, ikut latihan udah, tapi main kompetitifnya belum, dan itu kadang berasa banget. Dan gue juga bisa ngebayangin mungkin humidity di sana nih, kelembabannya Kelembabannya di beda. GBK beda banget, dan ternyata tadi kelihatan dari babak pertama sebenarnya udah kelihatan dia kayaknya napasnya udah mulai ngap-ngap segala macam, udah mulai nunduk, muka memerah segala macam, dan itu nggak heran lah. Tapi untuk pertandingan pertama kompetitif lu bisa tampil 60 menit kurang lebih dan ngasilin performa kayak begitu, menurut gue itu udah jauh lebih dari cukup sih menurut Ini gue. belum performa terbaiknya ya. Belum performa terbaik Hancur. bahkan. Ini tapi udah tampil kayak begini menurut gue udah cukup banget. Dan ini kita ngeliat mungkin untuk kedepannya template kita untuk back kiri so far gue ngeliat puas banget sama Verdong, dan untuk kedepannya mungkin akan Verdong lagi karena dia punya kemampuan untuk membantu serangan lebih bagus, dan kualitas crossingnya juga tadi kita ngeliat di babak pertama kualitas corner dia juga Corner ya, kelihatan oke. bagus. Dan gue sih nyaman-nyaman aja kalau akan ngeliat dia dalam waktu periode kedepannya bakal Verdong yang ngisi di back kiri. Bukan berarti yang lainnya kalah saing sama dia, yang lainnya juga bisa. Buktinya kayak pertandingan tadi, Arhan tetap bisa muncul dan bisa ngasih performa kayak begitu. Si Sandy Walsh juga mungkin bisa dicoba, Sen Patinama juga bisa dicoba. Jadi ini persaingan yang sangat bagus untuk posisi di back kiri, dan juga ngebuka peluang-peluang bagi pemain lain. Kayak Arhan contohnya, mungkin untuk kedepannya dia posisinya Harus lebih. bukan cuma back di sayap kiri doang, tapi dia bisa nge-cover area posisi-posisi yang lain, dan gue yakin performa dia bisa meningkat lagi. Iya, harusnya bisa lebih ya. Iya. Persaingan sehat di sisi kiri sih sebenarnya. Sangat paling padat, paling tebal di back kiri ya sebenarnya. Oke, Om Yuke, melihat apa yang kelemahan perlu diperbaiki di Indonesia? Ya pasti tadi ya seperti gue bilang ya. Perlu cari striker lagi di depan. Di depan kita masih jadi PR, terus kreativitas juga kita masih perlu lebih baik lagi karena memang kita sempat stagnan untuk bisa mencari ataupun membuka celah sampai harus memerlukan bola set piece untuk bisa bikin skor. Terus tadi gue menyambung sampai dikatakan oleh Aldi bahwa Rizal bahwa kita punya kedalaman terutama dari sisi fullback ya. Dengan formasi 3-4-3 ini kita punya keunggulan ya untuk bisa memainkan pemain-pemain tertentu di posisi bek kiri, bek kanan ataupun juga wing kiri, wing kanan. Kalau di tadi di cadangan itu kan masih ada Sandy Walsh yang kemudian dimainkan, masih ada Sen Patinama, kiri. masih ada Arhan juga. Jadi dimainkan juga. jadi pack banget sebenarnya itu. Iya. Kemudian di sisi center back kita dalam banget kalau misalnya Elkan Bagot ada, Jordi Amat bisa fit ya, itu full. Di tengah pun juga relatif kita punya banyak opsi ya. Kita punya pemain domestik yang juga sebenarnya punya kualitas bagus, misalnya kayak Ricky Kambuaya yang juga bisa dicoba. Di samping juga kita punya Marcelino yang Nathan, jadi starter, kemudian juga ada Nathan, ada Ivar Jenner ya.
terus di depan ini yang masih gue bilang tadi kan kita punya banyak nama, tapi yang benar-benar memenuhi kriteria yang diinginkan oleh harapan masyarakat, harapan ST juga kita harus akui belum ada gitu. Oke. Ini ternyata Anang and Friends. Oh iya. Anang and Friends. Anang Ashanti itu Oh, pemain pada bingung di tengah. Performance. Tapi nyanyi apa itu? Ya. Niko, gue gak denger sih. Gebiar-gebiar Oh, merah. gebiar merah. Merah darahku. kenapa nggak supporternya semua nyanyi ya? Ini pertama kali ya? Biasa kan lagunya nggak gini kan? Lagunya Biasanya- biasa yang itu. Iya. Ya kan sekarang udah banyak ada halftime show, Iya. ada apa. Ya ini kan bagian dari industri. lah. Bagian Dan dari tadi show. kan penonton tahu mereka disorot karena ternyata berarti sekarang pakai fan cam. Iya, kayak di Jadi dipakai NBA. tuh kayak kemana FIBA. Makanya kan Iya. mereka begitu ada mukanya kayak Piala Dunia lah. Sumringah langsung, jadinya. langsung ini. Gitu. Oh. Jadi Shot kayak mau ya. dibikin show gitu. Masih berlanjut. Masih berlanjut, ini satu lagu sudah keluar. Satu lagu udah lewat, lanjut lagi. Tinggal gini. pemain. Iya, Masih ada pemain satu diam lagi aja udah. bisa request lagu ini. Juga ada lagi nih. agak berlebihan ya. Maksudnya pemain kan perlu langsung rest juga Iya. ya. Iya, iya. Bang, sedikit bang yang perlu dievaluasi dari Indonesia bang. Bacek juga nggak apa-apa? Nggak ada. Nggak ada. Lolos sudah lolos. Nggak kan nanti gue bakal ngomong di Eh, Daily Show. Daily Show. Terus gue bikin Lanjut. konten juga Eh. tentang ini. Jadi ntar aja lah. Wah, pemain udah pada joget-joget tuh. Man of the match Tom Hay setuju lah ya. Gue udah posting Setuju ya. Tom Hay. Tom Hay. Hai. Kalau Tom Hay megang bola, udah lari aja lo. Udah, pada. kemana aja lah. Buka aja udah. Lu nyebar aja udah. Udah dia tahu harus ngapain udah. Istilahnya seorang aja gue kasih angpau nih. No. Gua tahu harus ngapain. Tas. Pemain udah minggir aja. Iya. Sudah Performance selesai terserah lah mau performance. performance. Kita lihat ya Jebret Tim. Lap of honor dulu. Para pemain menghampiri supporter sambil diringi lagu masih sama Anang ya. Bintang utamanya pemain dong tetap. Ini keluarga dari siapa? Strike ya. Papanya Nathan mana papanya Nathan? Masih dicari. Om Botski. Lu seneng banget sama bokapnya Nathan ya? Kagak tadi di medsos. Ayo tebak. Orang tua siapa ini? Gue cukup lama tuh. Tapi Nggak ada tadi jawabannya. Oh iya. si Dimas sempat main kan? Main. Sempat main ya? Iya. Sebentar tinggal 7 menit ya. Iya, tapi nggak kelihatan juga ya. Belum sempat Dia dapat masuk bola. ada tragedi tadi duel itu. Oh, iya. Terlalu ini dia. Yang kita tunggu sebenarnya Malik juga ya tadi. Malik di Tapi Malik samping. kemarin main kan? Lawan Irak kan? Iya, Kalau iya. gua Sempat turun kan? yang gue tunggu Nadeo. Kiper Iya harusnya dari awal coba Nadeo lah. Nah, dia. Jadi kalau misalnya dia jelek, wah berarti emang pantesan Hernando emang benar-benar mudah-mudahan abis ini dia bisa balik lagi ke performanya gitu. Step up. Nah kalau ngeliat tadi kan jadinya kenapa nggak dikasih kesempatan Iya. Nadeo kan gitu kan. Terakhir Dan seperti kesian nih kalau sampai ada lagi ya postingan ataupun komen-komen yang nggak bagus gitu. Ya itu yang gue bilang. Mesti dikasih lah satu pertandingan karena dia kan dia mau bounce back tapi Iya. ternyata ini lawan Filipina loh yuk. Tetap Iya, segrogi itu dia. Iya, iya. Gimana kalau tadi ini lawan yang berat gitu? Masih ke bawah sama Dan Arab ingat ya, sebelumnya. kita kan masih punya ada dua pemain pemain diaspora Pais. lain Ya. sama si Cirus Margono kan, kiper juga. Oh iya. Jadi Yunani. bisa dibayangin kan kalau misalnya mereka datang pasti kan persaingan akan lebih ketat gitu ya. Oke. Jadi ini juga menurut gua jadi catatan lah untuk Hernando supaya dia bisa lebih lebih sigap lagi, siaga lagi karena di belakangnya udah banyak yang antri nih gitu. Iya, padat juga Padat, mulai ke iya. depannya kiper. Betul. Ini ada Kakak Alex. Kakak Alex, terima kasih Kakak Alex. Sehat selalu Kakak Alex. Sehat selalu Kakak Alex. Kakak Alex mana nih? Pace Alex di Qatar. Terima kasih Bang Valen dan Jebret Tim. Selamat buat Indonesia. Menyala Garuda. Salam dari Doha katanya. Qatar langsung. Ini mereka ini kan ini ultras ya. Iya. Terus kayak mungkin yang lain kayak wah emang gokil nih. Kalau si Izzas mungkin oke. Itali kan Itali juga beda. gokil bro. Benchmark Yang ultras itu kan dari Itali. Iya. Sejarah. Istilah ultras Ini di bawah ini. terus apa kuliah ultras kan teman-teman di sini dulu belajar menjadi ultras itu Dari Itali. sana ya. pada ke Itali waktu itu. kurva sud tuh. Kita lihat ini sambutan dari Ultras ya. Apa itu tulisannya kepotong di atas? Yang penting bagaimana setelah ini juga kan Iya. gitu kan. Itu dia ya. Sampai Panjang. supporter nyanyi sendiri.
Nyanyi apa sih katanya? Ya gua kagak tahu. Nyanyi apa sih Om Anang? Kagak tahu. Supporter nyanyi sendiri katanya. Menyala Bang Jai. Ya kata Rizal ya, Bang Jai memang memberikan perbedaan di lini belakang. Beda. Perbedaan yang positif, memberikan ketenangan. Tenangan banget. Baru main berapa kali dia total hari ini? Iya. 3 kali 4 kali mungkin, tapi beda banget kualitasnya. Iya. Itu kalau Bang Jai ada Irak. Lawan Irak kemarin ya. Itu bisa jadi pembeda. Pembeda pasti. Oke. Kemudian Anang ketua Ultras Rans. Bukan. Merah Oke. bener, tapi dia merah bener. Iya. Anang itu. Baik. Ya, dan gua masih lihat juga Orat Mangun tadi masih belum efektif ya. Ragnar. Ya Giring, oke giring. untuk giring untuk ini tapi belum ada yang berbahaya yang Sayang. bisa dia berikan ke rekannya ataupun dia sendiri menurut Iya. gua. Tadi beberapa kali juga dia ngelakuin cutback, tapi bukan cutback yang paling maksimal lah. Dia Iya. bisa ngelakuin lebih bagus lagi. Dan dia belakangan dicobanya selalu hampir 90 menit terus ya. Dia tetap dikasih percobaan-percobaan. Iya. Karena debutnya dia juga bisa nunjukin dia bisa ngedrive, bikin peluang dan bisa nge-shoot jadi gol. Itu contohnya ketika lawan debutnya itu, Iya. ketika lawan Vietnam. Tapi habis itu belum bisa ngelakuin lagi. Karena efektivitas penting. Iya, ya. masih bisa berkembang lah Orat Mangun. Ya gua kira sekarang dengan komposisi pemain yang lebih lengkap ya kita ya, pemain-pemain diaspora yang punya kualitas bagus, artinya berbagi peran tuh menjadi hal yang sangat penting. Semua harus berbagi peran, berbagi beban gitu ya. Pasti akan ada pemain yang secara kualitas lebih menonjol karena dari kumpulan pemain terbaik yang ada kan. Tinggal bagaimana kesempatan yang diberikan termasuk buat Orat Mangun atau yang lain dimaksimalin supaya kelihatan pemerataan bebannya gitu loh, nggak hanya terpaku pada satu orang aja Iya, gitu kan. harus merata. Dan ya tim ini jadi lebih komplit, itu aja sih yang menurut gua menjadi salah satu pekerjaan rumah juga. Karena puzzle-puzzle udah mulai keisi ya, Iya, satu persatu. betul. Tinggal Udah maksimalisasi di lini masing-masing. tengah ada Tom Haye, di lini belakang ada si Jai Itzes. Mungkin ke depannya juga akan ada kiper, dan menariknya datanya semenjak ada Jai Itzes ini kalau dia main 90 menit nggak pernah kebobolan kita. Lawan Vietnam 2 kali dan 1 lawan Filipina ini kita masih clean sheet, dan itu menurut gue udah bagus banget, dia bisa jadi leader. Nggak cuma bagi Jai Itzes doang, tadi gue sebelum pertandingan mulai juga udah ngomong, bukan cuma bagi Jai Itzes doang, tapi bagi Rizky Ridho pun juga kayak ketularan gitu sama kualitas dari belakang, leadership-nya nular, performanya dia menular, dan ada leader di belakang tuh berguna banget bagi pemain-pemain belakang kita ke depannya. Siap. Oke, Jebret Tim. Terima kasih sudah menyaksikan live reaction Indonesia menghadapi Filipina. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Yuki. Terima kasih Bang Rizal. Terima kasih Bang Valen. Habis ini jangan lupa ada Daily Show yang dipandu langsung oleh Bang Valen. Dan terima kasih buat Extra Jos Gol. Ya, Jos Laki buktikan. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu di live reaction berikutnya. Bye bye. Siapa kita? Indonesia.